Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jevina Jiniarti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengetahuan dasar pemetaan. Jenis dan penggunaan peta. Peta menurut komposisi. Peta rupa bumi adalah peta yang menampilkan kenampakan bumi secara umum tanpa menonjolkan salah satu informasi. Informasi yang ditampilkan kenampakan alam, kenampakan buatan manusia, dan garis kontur. Contoh, peta topografi. Peta tematik adalah peta yang menampilkan kenampakan di muka bumi berdasarkan tema dan tujuan pembuatan peta. Peta menurut skala. Yang pertama yaitu peta kadaster. Yang kedua, peta skala besar. Yang ketiga, peta skala sedang. Yang keempat, peta skala kecil. B. Komponen peta. Yang pertama yaitu ada judul peta. Judul peta yaitu gambaran umum mengenai isi peta secara keseluruhan. Letak judul peta biasanya di bagian atas peta. Yang kedua, skala peta. Penggambaran kenampakan pada peta mempresentasikan keadaan sebenarnya, terutama berkaitan dengan konsep lokasi dan jarak. Skala numerik. Skala yang berupa angka, contoh 1:1000. Skala verbal. Skala yang berupa kalimat-kalimat penjabaran yang mempresentasikan suatu jarak pada peta. Contohnya, jarak setiap 1 cm pada peta mewakili 10 meter pada jarak sebenarnya. Skala grafis. Skala yang berupa diagram mempresentasikan jarak dengan diagram. Perhitungan skala. A. Untuk peta topografi, caranya yaitu CI 1/2000 dikali penyebut skala. B. Membandingkan peta tak berskala dengan peta lain yang mencakup daerah sama dan memiliki skala. Caranya yaitu P2 sama dengan D1/D2 dikali PI. 1. Penyebut skala peta yang diikat skalanya. P2. Penyebut skala yang akan dicari. D1. Jarak pada peta yang sudah diikat skalanya. D2. Jarak pada peta yang dicari skalanya. C. Membandingkan suatu objek pada peta tidak berskala dengan objek sama di permukaan bumi yang sudah diketahui ukurannya. Yang D yaitu menggunakan selisih derajat lintang atau bujur. Cara ini paling sesuai untuk menghitung daerah ekuator. Petunjuk arah yaitu berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin pada peta, disimbolkan dengan huruf U. Simbol dan legenda sebagai tanda untuk mewakili kenampakan objek sebenarnya pada peta. Simbol titik, simbol yang digunakan untuk menyatakan posisi atau lokasi suatu tempat. Jenis simbol titik yaitu piktorial, geometris, dan huruf. Contoh simbol garis yaitu ada sungai, jalan, rel kereta api, batas administrasi wilayah. Simbol luasan atau area. Simbol yang digunakan untuk menunjukkan area tertentu. Contoh simbol luasan yaitu ada simbol hutan, persawahan, perkebunan, rawa, garis lintang dan garis bujur. Garis lintang atau paralel merupakan garis sejajar dengan ekuator dan membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Garis bujur atau meridian merupakan garis vertikal yang membagi permukaan bumi menjadi bagian barat dan timur. Inset. Inset itu berfungsi memperjelas posisi suatu objek atau wilayah yang dipetakan. Inset lokasi memberi gambaran umum sekitar wilayah yang dipetakan. Inset pembesaran menggambarkan wilayah yang sempit. Sumber dan tahun pembuatan peta. Sumber peta. Informasi sumber perolehan data dalam pemetaan. Tahun pembuatan peta menunjukkan kapan peta itu dibuat. E. Proyeksi peta. Penggambaran peta banyak distori atau penyimpangan, maka dari itu perlu adanya teknik agar mengurangi kesalahan, maka dibentuklah proyeksi peta. Proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksinya. Yang pertama yaitu ada silinder. Proyeksi silinder yaitu proyeksi yang menyinggung daerah khatulistiwa. Yang kedua ada azimutal. Proyeksi yang biasanya digunakan untuk menggambarkan wilayah kutub. Yang ketiga ada kerucut. Proyeksi yang memetakan wilayah di lintang 45 derajat dibedakan menjadi kerucut transversal, kerucut normal, dan kerucut miring. 2. Proyeksi berdasarkan ketentuan geometris. A. Proyeksi ekuidistan. Proyeksi ekuidistan yaitu mempertahankan jarak sebenarnya di permukaan bumi. B. Proyeksi konform, yaitu besar sudut atau arah yang digambarkan di atas peta.
sama dengan sudut arah di permukaan bumi. C. Proyeksi ekuivalen, yaitu proyeksi yang mempertahankan luas daerah yang dipetakan. 3. Proyeksi berdasarkan kedudukan sumbu simetri. A. Proyeksi normal. Sumbu simetris, proyeksi ini berimpit dengan sumbu bumi. B. Proyeksi miring. Sumbu simetris, proyeksi ini membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. C. Proyeksi ini proyeksi transversal, yaitu sumbu simetris proyeksi ini. 4. Proyeksi gubahan atau modifikasi. A. Proyeksi Bone atau equal area. B. Proyeksi Mollweis. C. Proyeksi sinusoidal. D. Proyeksi Mercator. D. Proyeksi homolografik atau Good. Prinsip pemetaan. A. Kerja lapangan. Jenis alat ukur yang biasa dipakai yaitu bak ukur, rolmeter, kompas, theodolit, dan waterproof. Yang pertama, kita harus menentukan arah utara. Yang kedua, menentukan titik awal pengukuran. Yang ketiga, menentukan letak titik ukur. Yang keempat, mengukur jarak antar titik ukur. Yang kelima, mengukur sudut arah antar titik ukur. Yang keenam, mencatat kenampakan objek di sekitar garis ukur. B. Tahap pengolahan. Tahap ini diperlukan karena ada banyak kesalahan dalam tahap pengukuran. Maka dari itu, data perlu dikoreksi, dihitung dan diolah kembali. C. Penyajian data. Penyajian data adalah penggambaran peta berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data. Kartografer melengkapi peta dengan plotting dan komponen peta. Penginderaan jauh dan interpretasi citra. 1. Penginderaan jauh atau inderaja adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang daerah atau gejala melalui analisis data yang diperoleh tanpa kontak langsung dengan objek. Yang kedua, komponen penginderaan jauh. A. Sumber tenaga. Sumber tenaga ini memancarkan gelombang elektromagnetik yang dipantulkan menuju sensor. Atmosfer. Atmosfer ini meneruskan cahaya atau gelombang elektromagnetik sehingga dapat memantulkan kembali. C. Sensor dan wahana. Sensor adalah alat perekam objek. Wahana adalah untuk membawa sensor atau alat perekam objek, satelit, balon udara, pesawat terbang. D. Perolehan data. Ada data visual dan data digital. E. Penggunaan data, yaitu digunakan oleh pemerintah, perorangan, dan kelompok. A. Citra foto dihasilkan dari sistem aktif. 1. Berdasarkan spektrum elektromagnetik. Hasilnya yaitu foto ultraviolet, foto pankromatik hitam putih, foto pankromatik berwarna, foto orkromatik, foto inframerah hitam putih, foto inframerah berwarna, dan ada foto multispektral. 2. Foto udara berdasarkan sumbu kamera. A. Foto udara vertikal. B. Foto udara condong. C. Foto udara sangat condong. 3. Foto udara berdasarkan warna. 1. Sistem radar dan gelombang mikro. Ada sistem aktif yang memakai radar, dan ada sistem pasif yang memakai radiometer dan penyiam. 2. Sistem satelit. Resolusi adalah kemampuan sistem optik elektronik untuk membedakan informasi spasial. Ada resolusi spasial dan ada resolusi temporal. Yang ketiga, sistem thermal memanfaatkan pancaran suhu yang dikeluarkan benda untuk menghindari objek. Yang keempat, interpretasi citra. Merupakan kegiatan mengkaji citra untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti penting objek tertentu. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.